Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Ahdian Isna dengan NIM 201520046. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5B. Dan di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah mikrokonseling. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oh iya, di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Ahdiani, kalian semua bisa panggil saya Dini. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan sekarang saya menduduki semester 5 dan saya berasal dari kelas BKI 5B. Baiklah teman-teman semua, berdirinya saya di sini saya akan melakukan observasi atau penelitian di dalam Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang. Nah, adapun penelitian yang akan saya lakukan mengenai cyberbullying. Nah, sebelumnya teman-teman di sini udah tahu belum apa itu cyberbullying? Kenapa? Nah, iya betul. Jadi cyberbullying adalah suatu perundungan dengan menggunakan teknologi digital, teman-teman. Jadi cyberbullying juga dapat diartikan sebagai perilaku berulang yang bertujuan untuk menakuti, membuat seseorang itu marah, terus mempermalukan seseorang yang menjadi sasaran. Nah, contohnya apa teman-teman? Nah, jadi contohnya dari cyberbullying ini seperti menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memosting foto dan video memalukan di media sosial, mengirim pesan ancaman, terus menghasut seseorang untuk menebarkan kebencian di media sosial, membuat akun palsu, membajak akun, mencuri identitas secara online, dan lain-lain. Adapun tujuan saya melakukan observasi cyberbullying ini untuk mengetahui sejauh mana tingkatan cyberbullying yang terjadi di masyarakat dan untuk mengetahui motif-motif cyberbullying apa yang terjadi di masyarakat, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini. Sampai di sini teman-teman paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini saya akan membagikan instrumen tentang cyberbullying. Nah, adapun instrumen yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah DCM. Teman-teman tahu apa itu DCM? Nah, jadi DCM itu adalah daftar cek masalah. Apa sih daftar cek masalah itu? Nah, jadi daftar cek masalah itu adalah daftar yang berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan masalah yang biasa dialami oleh individu dalam tingkat perkembangan tertentu. Nah, jadi DCM ini digunakan untuk mengungkapkan masalah yang dialami oleh individu dengan merangsang atau memancing teman-teman semua terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, apa sih tujuan dari instrumen daftar cek masalah ini? Jadi instrumen DCM ini bertujuan untuk membantu mendapatkan informasi tentang masalah pribadi, sosial, belajar, karir, dan lainnya, agar dibantu untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, oke teman-teman, sebelum saya membagikan instrumen ini, saya akan memberitahu dulu nih gimana cara pengisian instrumen DCM. Nah, teman-teman lihat ya, di sini udah ada instrumen DCM. Nah, di atas sini teman-teman bisa menuliskan nama, jenis kelamin, dan juga umur. Oh ya, buat namanya ini boleh inisial ya, boleh nama asli atau boleh inisial. Itu gimana kenyamanan teman-teman aja. Udah teman-teman lihat ya. Nah, nanti di kolom sini ada 6 kolom, yaitu ada kolom kepribadian, sosial, belajar, karir, keluarga, dan juga agama. Nah, teman-teman cukup menceklis pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang sedang dialami.
Nah, teman-teman di sini tidak perlu khawatir ya, karena dokumen ini bersifat rahasia. Nah, artinya hanya saya, Tuhan, dan tim pengelola yang tahu tentang dokumen ini. Nah, jadi teman-teman itu tidak perlu ragu untuk mengungkapkan segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat pengisian, diharapkan teman-teman untuk tenang, fokus, dan mengisi instrumen sesuai dengan petunjuk yang telah diarahkan. Oke teman-teman, sebelum mengisi instrumen ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, udah selesai teman-teman. Nah, untuk pengisiannya saya beri waktu 15 menit ya teman-teman. Silakan untuk diisi. A few moments later. Baiklah teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah ikut berpartisipasi dalam pengisian instrumen ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya teman-teman. Hai, balik lagi. Jadi setelah melakukan penelitian di Dinas PU dan PR, saya mendapatkan hasil instrumen DCM. Nah, setelah melakukan penelitian, sekarang saatnya kita mengelola hasil instrumen. Nah, jadi penelitian yang sudah saya lakukan itu saya membagikan kepada 5 orang responden secara acak di Dinas PU dan PR. Dan sekarang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara mengelola hasil, dan kita akan melihat hasilnya bersama-sama. Tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, balik lagi nih. Di sini saya udah pakai laptop buat menganalisis hasil instrumen. Jadi saya akan lihat di sini dan membagikan hasilnya kepada teman-teman semua. Nah, di sini bisa dilihat dulu, dapat kita ketahui bahwa dari 5 responden kita tentunya sangat bermacam-macam permasalahannya gitu. Ada yang permasalahannya di bidang pribadi, ada yang permasalahan di bidang sosial, ada yang di bidang karir, belajar, keluarga, agama, dan juga sebagainya. Nah, di sini kita dapat tarik satu kesimpulan bahwa setiap orang itu mempunyai masalah yang berbeda. Artinya kita tidak bisa menyamakan seseorang dengan orang lain. Artinya satu orang dengan satu orang yang lain itu pasti berbeda, dan manusia itu dilahirkan dengan cara yang unik. Jadi kita tidak boleh menilai seseorang di dalam satu sisi, karena kan kita belum tahu ya orang itu mempunyai kepribadian gimana, sifatnya kayak gimana. Nah, jadi langsung aja kita analisis. Di sini saya sudah menganalisis dari responden 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, dari responden pertama, di bidang kepribadian dia memiliki 3 masalah. Di bidang sosial ada 1 masalah, di bidang belajar 1 masalah, di karir 3 masalah, keluarga 2 masalah, dan 0 ini dia tidak ada masalah, alhamdulillah. Nah, artinya di sini dia memiliki permasalahan di bidang kepribadian dan juga karir. Nah, di yang lainnya itu bisa dikatakan sebagai agak bermasalah, cukup bermasalah, dan bahkan tidak bermasalah. Oke, kita lanjut kepada responden yang kedua nih. Bisa kita lihat bahwa di responden yang kedua, di bidang kepribadiannya dia memiliki 4 masalah. Di bidang sosial 3 masalah, di bidang belajar 2 masalah, di bidang karir 3 masalah, di bidang keluarga 4 masalah, dan di bidang agama 3 masalah. Kalau kita lihat di sini, responden 2 ini dia selalu memiliki masalah di setiap bidang. Artinya dia memiliki masalah di kehidupan sehari-harinya. Kita bisa lihat di sini permasalahannya, dia bermasalah di bidang kepribadian, sosial, karir, keluarga, dan juga agama. Dan dia hanya cukup bermasalah di bidang belajar saja. Kita lanjut ke responden yang ketiga. Bisa kita lihat di bidang kepribadian
dia tidak mempunyai masalah, berarti kepribadiannya bagus, alhamdulillah. Di bidang sosial dia memiliki 3 masalah, di bidang belajar 2 masalah, bidang karir 2 masalah, bidang keluarga 3 masalah, dan bidang agama 3 masalah. Nah, artinya pada responden ketiga ini yang memiliki masalah hanya di bidang sosial, bidang keluarga, dan juga bidang agama. Yang lainnya bisa dikatakan tidak bermasalah dan cukup bermasalah. Selanjutnya di responden keempat, kita bisa lihat ya nomor masalahnya. Jadi di kepribadian dia memiliki 3 masalah, di sosial 1 masalah, belajar 1 masalah, di bidang karir 1 masalah, keluarga 1 masalah, dan juga bidang agama 1 masalah. Apabila kita lihat di sini, pada responden 4 ini dia hanya memiliki masalah di bidang kepribadian dan bidang lainnya agak bermasalah. Dan responden terakhir yaitu responden kelima, kita bisa lihat di bidang kepribadian dia memiliki 2 masalah, bidang sosial dia tidak memiliki masalah, belajar 1 masalah, karir 1 masalah, keluarga 1 masalah, dan agama tidak masalah. Wah, di sini cukup baik karena di bidang sosial dan agama dia tidak memiliki masalah, artinya dia sudah cukup baik di bidang sosial dan juga agama. Kalau kita lihat di sini di responden 5 ini tidak ada yang bermasalah ya. Cuma ada yang cukup bermasalah dan agak bermasalah aja. Artinya permasalahan responden nomor 5 ini tidak terlalu berat. Oke, selanjutnya kita kelompokkan permasalahan-permasalahan responden kita kepada analisis per butir masalah. Kalau kita lihat di sini ada masalah kepribadian. Jadi MM ini adalah jumlah masalah yang dipilih oleh responden. Nah, yang M-nya ini adalah jumlah responden. Artinya yang MM ini adalah jumlah masalahnya. Jadi yang item 1 kita lihat bahwa yang memilih item 1 itu ada 1 orang. Bagaimana cara menentukan persennya? Nah, cara menentukan persennya ini sangat mudah sekali teman-teman. Jadi rumusnya adalah MM per M dikali 100%. Nah, maka hasilnya akan kita presentasikan. Contohnya gini, kita bisa lihat di masalah kepribadian. 1 dibagi 5 dikali 100%. Maka teman-teman akan menemukan hasilnya 20%. Begitupun dengan masalah-masalah yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis per topik masalah. Kita bisa lihat di sini ya. Saya sudah mengkelompokkan menjadi 6 bidang. Kalau kita lihat di sini ada aspek kepribadian sampai aspek agama. Yang NM ini adalah total jumlah masalah. Lalu yang MN adalah jumlah orang yang bermasalah. Yang N adalah jumlah soal, dan yang M adalah jumlah responden, teman-teman. Di bidang kepribadian itu ada 11 masalah, di bidang sosial 8 masalah, di bidang belajar 7 masalah, di bidang karir 10 masalah, di bidang keluarga 9 masalah, dan agama 7 masalah. Nah, kita bisa lihat di sini di MN yaitu jumlah orang yang bermasalah, yaitu di kepribadian ada 4, sosial 4, belajar 5, karir 5, keluarga 5, dan agama 5. Nah, kalau N ini jumlah soalnya ya. Jadi saya menyajikan 10 butir soal, dan M-nya itu adalah jumlah responden. Nah, bagaimana cara mencari persennya? Kita bisa memakai rumus. Jadi rumusnya adalah NM dikali MN per N dikali M dikali 100%. Nah, jadi kita bisa lihat di sini contohnya 11 dikali 4 per 10 dikali 5 dikali 100%. Nah, maka teman-teman akan menemukan hasilnya yaitu 88%. Selanjutnya kita masuk ke program bimbingan konseling di lembaga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada komponen layanan dasar, layanan responsif, pelayanan perencanaan individual, dan juga dukungan sistem.
Nah, di layanan dasar ini ada 4 kegiatan, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, dan juga aplikasi instrumentasi. Lalu komponen yang kedua ada layanan responsif. Kegiatannya apa? Konseling kelompok. Yang ketiga ada komponen pelayanan perencanaan individual. Nah, di sini kegiatannya ada penempatan dan penyaluran, dan juga komponen sosial dan juga pribadi. Lalu selanjutnya ada dukungan sistem. Nah, di sini ada kegiatannya yaitu kolaborasi guru atau teman, partisipasi dalam kegiatan, dan juga penelitian dan pengembangan. Oke teman-teman, sudah selesai penelitian saya hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan, dan di sini saya telah berusaha semaksimal mungkin. Oh ya teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.